Lagi bersama saya di DGS Official. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 6 Oktober, saya membaca salah satu buku pelajaran di mana menjelaskan tentang Ekaristi. Dalam sebuah rangkuman dikatakan bahwa roti dan anggur adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Tentu kalau posisi tulisan ini tidak diletakkan pada rangkuman, maka saya meyakini bahwa yang dimaksud adalah materi. Materi dari roti dan anggur adalah lambang. Tetapi karena diposisikan pada rangkuman, maka saya meyakini bahwa ini adalah kesimpulan dari Ekaristi itu sendiri. Nah, dalam iman Katolik diyakini bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu, tidak ada ajaran Katolik yang mengatakan bahwa roti dan anggur yang telah dikonsekrasi adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus. Nah, maka pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana dasar kitab suci tentang roti dan anggur yang diyakini dalam gereja Katolik sebagai tubuh dan darah Kristus. Nah, dalam bahasa yang lebih tingginya, ini dikenal sebagai transubstansiasi. Jadi perubahan dari materi menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Nah, kisah mengenai Ekaristi kita temukan dalam berbagai Injil, mulai dari Injil Lukas sampai Injil Yohanes. Kita menemukan tentang bagaimana Yesus mengatakan, misalnya dalam Injil Yohanes, Yesus mengatakan bahwa tubuhnya sungguh-sungguh makanan dan darahnya sungguh-sungguh minuman. Ketika Yesus mengatakan itu, orang-orang Yahudi kaget. Mereka kaget karena tidak percaya bagaimana daging manusia dimakan atau darah manusia diminum. Mereka tidak percaya bahwa dengan kuasa dan mukjizat, Yesus sungguh-sungguh bisa mengubah materi menjadi sungguh-sungguh darah dan tubuhnya. Nah, seperti kita ketahui bahwa dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes, Yesus menetapkan Ekaristi pada malam terakhir atau perjamuan terakhir ketika Yesus berkata, "Terimalah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang diserahkan bagimu demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Maka Ekaristi yang setiap hari dilakukan oleh gereja Katolik adalah peringatan akan Yesus yang memberikan warisan terindah kepada gereja Katolik, yaitu perjamuan atau Ekaristi. Nah, tubuh dan darah Yesus yang disebutkan dalam Injil Sinoptik dan Injil Yohanes tidak pernah disebutkan sebagai lambang atau sebagai simbol. Yesus sungguh-sungguh menyebutkan bahwa ini adalah tubuhku. Nah, gereja Katolik meyakini bahwa dalam Ekaristi, materi roti anggur yang pada awalnya adalah sungguh-sungguh roti dan anggur atau hosti dan anggur berubah menjadi sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Hal itu diteguhkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Di mana di sana Rasul Paulus menegaskan bahwa orang yang tidak layak yang menyambut tubuh dan darah Kristus atau roti dan anggur yang telah dikonsekrasi yang menyambutnya secara tidak layak akan menerima hukuman atau berdosa terhadap tubuh Tuhan. Di sana tidak ada dikatakan bahwa
seseorang yang tidak layak yang menerima tubuh dan darah Kristus akan berdosa terhadap lambang tubuh Tuhan. Saya bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 29. Rasul Paulus mengatakan demikian, "Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.' Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.' Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan. Karena barang siapa makan dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya." Perhatikan bahwa orang yang tidak mengakui roti dan anggur yang telah dikonsekrasi sebagai sungguh-sungguh tubuh dan darah Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Maka kita diminta mengakui, mengimani bahwa tubuh dan darah Kristus atau roti dan anggur yang telah dikonsekrasi adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Dan di berbagai belahan dunia, hal ini telah terbukti dengan mukjizat-mukjizat yang terjadi atas kehendak Tuhan dalam Ekaristi yang dilakukan di gereja-gereja Katolik. Semoga penjelasan ini menguatkan iman kita akan Ekaristi dan juga meneguhkan kita. Salam sejahtera untuk kita.